ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa? 15 toh? Hari ini kita pelajaran, sebelum pelajaran kita absen dulu. Siapa yang berangkat? Biar Pak Guru memastikan kalian tidak ataupun berangkat, maka dari itu saya absen dahulu. Ya, siapa yang tidak berangkat? Nomor 1 Abi Nusna. Nomor 2 Adela Dwi Aryani. Nomor 3 Amelia Ayu Afita Sari. Nomor 4 Azhara Cinta Ramadhani. Nomor 6 Dias Asri. Nomor 7 Dwi Wahyunese. Nomor 9 Dwi Setiawati. Nomor 10 Egia Serli Alfalena. Nomor 11 Galang Rifki Maulana. Nomor 12 Mahardika Dwi Saputra. Nomor berapa tadi? 13 Muhammad Aminuddin. Nomor 14 Muhammad Subianto. Nomor 15 Nabil Prasetyo. Nomor 16 Nadila Puspita Sari. Nomor 17 Nia Apriliani. Nomor 18 Oktavia Azhara. Nomor 19 Rasmini. Dan nomor 20 Salsabila. Dan nomor 21 Sri Wahyuni. Alhamdulillah semua sehat kan? Ya, jadi berangkat semua kan? Alhamdulillah untuk hari ini tanggal 15 ya? 16. Oh, 16 bulan November. Nihil. Oke, masih ingat pelajaran yang kemarin apa? Tentang kaitan apa? Tentang wudu. Nah, tohara itu ada dua, yaitu wudu dan tayamum. Nah, itu satu tayamum. Sekarang Pak Guru mau nambah materi yang lain, yaitu tentang ini umum bagi setiap manusia, bahwa setidaknya manusia yang pernah hidup, baik itu ciptaan Allah yang hidup, baik tumbuhan, hewan dan manusia, pokoknya yang ada nyawanya kelak juga akan mati. Maka dari itu materi yang kita bahas hari ini adalah apa itu? Sini, Pak. Perawatan jenazah. Oke, dari situ di buku kalian, di buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti halaman 25, silahkan keluarkan bukunya, kita pelajari bersama-sama. Kelak juga akan mati, baik itu tumbuhan, manusia maupun hewan. Di mana yang mati kelak juga akan dihidupkan kembali, yaitu di mana? Di alam akhirat. Nah, dalam akhirat manusia itu ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau sugro itu kecil, kalau kubro itu besar. Contoh kiamat kubro, kubro dulu yang kecil. Orang mati itu sudah kiamat. Orang mati kena longsor, orang mati kena kebanjiran, itu namanya kiamat sugro. Sedangkan kiamat sugro itu nanti semua akan mati yang ada di dunia ini. Nah, mengenai kematian nanti saya jelaskan melalui PowerPoint bahwasanya apa sih itu perawatan jenazah berkaitan antara kematian. Nah, kamu bisa lihat di buku kamu dan bisa dilihat PowerPoint-nya Pak Guru.
Perawatan jenazah nanti kita praktek itu ada juga jenazah yang dimana nanti kita juga praktek tentang perawatan jenazah ya. Maksudnya gini, nanti kamu dapat menerapkan yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Kelak nanti kamu juga akan mengalami ketika ada orang mati, kamu juga akan ikut berkecimpung di situ. Ya, kamu harus bisa. Yang ketiga yaitu menganalisis pelaksanaan jenazah. Seperti apa pelaksanaan di daerahmu? Yang keempat, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah ini supaya nanti pelajaran ini berhasil. Maka pendampingan ini untuk bekal kamu, skill kamu ketika nanti kamu sudah lulus dan kamu sudah ikut di masyarakat atau terjun masyarakat. Lanjut. Nih, pengurusan jenazah. Nah, sama ini hampir sama dengan di buku kamu, namun saya ringkas. Nih, pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah. Jadi kalau muslim itu laki-laki, kalau muslimah itu perempuan. Meliputi 4 hal. Kamu harus tahu. Yang pertama, memandikan dulu. Orang mati itu memandikan dulu supaya bersih dari hadas maupun hadis. Yang kedua, mengkafani. Nanti kafani itu kafannya warnanya putih, tidak harus ada jahitan. Yang keempat, yang ketiga, menyalatkan. Sholat jenazah beda dengan sholat fardu maupun dengan sholat yang lain. Ya, sholat jenazah tidak ada rukunnya. Yang selanjutnya, menguburkan. Yang terakhir ini, kalau kamu bisa istilahnya melaksanakan satu, menguburkan, menyalatkan, maupun memandikan dan mengafani, setiap kegiatan ini itu ada pahalanya namanya 1 qiraat. 1 qiraat itu kalau kita lihat itu seperti di Gunung Uhud di Mekah, Madinah sana ya. Itu seperti besar sekali. Nah, ketika orang mati hendaknya kamu satu layu atau layat, yang kedua yaitu menyolatkan, kalau bisa kamu mengantarkan peristirahatan terakhir. Nah ya, orang mati seperti itu. Yang kedua, yang dilakukan atau langkah tindakan yang harus dilaksanakan ketika ada orang atau saat kematian, yaitu terjadi yang pertama, segera mengatupkan atau memejamkan matanya. Biasanya orang mati itu kalau dicabut nyawanya, itu kan maaf ini, melotot, maka ditutup ini. Nih, ya. Karena saat roh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Jadi orang mau dicabut nyawanya itu tahu seperti apa. Nih, biar apa? Ini biar enggak melotot, biar memejamkan mata. Ya, selanjutnya melenturkan persendian agar tidak menjadikan kaku dan keras. Karena orang mati itu kaku. Apalagi lama nggak ketahuan itu kaku. Gimana? Kalau bisa seperti ini. Kayak orang sholat. Yang ketiga, menanggalkan pakaian, perhiasan dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuh. Ketika orang mati nggak tahu, mungkin dia mati pakai cincin yang besar ataupun perhiasan atau pakaian yang bagus jas. Maka ketika itu diganti, dicopot semua cincinnya, ya bisa diambilin, diganti. Kalau tempat kamu bisa jari ya, diganti jari dulu sebelum dimandikan atau sudah dimandikan. Yang selanjutnya, membetulkan letak anggota tubuh serta membujukkan ke arah kiblat. Jadi seperti orang kilat, orang sholat, harusnya menghadap kiblat, jadi beginian. Madep nalor tapi dingeske kiblat, bukan kulon loh, bukan barat loh, ya. Kalau orang Jawa itu kulon, kalau orang Indonesia namanya barat, tapi kalau orang Islam namanya kiblat. Kiblat itu arah dengan Ka'bah, ya. Yang selanjutnya, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Ya, dimandikan, dikafani, itu kalau orang Islam katanya pocong. Yang terakhir yaitu
Ada 5, ada 6, ada 6. Nih, ada lagi nih. Yang B, memandikan jenazah. Pasti kamu udah baca sendiri aja, udah tahu ya. Yang pertama, yang walaupun hanya sebagian kecil, hal ini menjadi dasar jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan atau sebagainya itu memungkinkan ya untuk dibersihkan. Jadi kecelakaan kita biasanya, tapi kan udah jadi maaf, udah kemana-mana cukup dikumpulkan, dimakamkan. Yang selanjutnya bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam. Jadi ketika orang perang zaman dahulu itu matinya di mana-mana kita kan nggak tahu kan, nggak bisa. Makanya ketika salat jenazah dimandikan, ya, itu ada 3 yaitu yang ini. Yang keempat, saat orang yang menjadi jenazah muslim balik dan beragama Islam atau muslim berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, kepribadian jujur dan saleh. Yang keempat, terpercaya amanah. Yang selanjutnya, jenis kelamin jenazah laki-laki dimandikan laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan perempuan kecuali mahram. Mahram ini adalah istilahnya apa ya? Coba saja mahram. Keturunan yang masih darah daging, kayak anaknya, bapaknya, ibunya itu boleh, asalkan mahram. Tapi kalau bukan mahramnya, kita tidak boleh istilah itu memandikan. Lalu memandikan tidak boleh, kata. Kamu nih Pak, biar lebih jelasnya saya sertakan video seperti apa. Kamu bisa melihat, kamu bisa mendeskripsikan, kamu bisa menganalisis. Nanti tugasnya 1 mendeskripsikan, 2 menganalisis, 3 kamu harus bisa cerita seperti apa perawatan jenazah. Ini ada videonya saya.
tanpa ada jahitan. Tidak ada sakunya. Yang penting bersih putih. Nah, dipotong-potong. Nanti ada untuk perempuan berapa, laki-laki berapa, nanti saya jelaskan ya. Cut, mulai. Gimana Mas Aminuddin? Ya jelas Pak. Sudah jelas. Sekarang pertanyaan kedua siapa? Silakan. Ya, namanya siapa? Octavia. Octavia ya, silakan Mbak Octavia. Siapa yang berhak memandikan jenazah? Oh, baik, yang berhak memandikan ya, itu berhak untuk memandikan. Yang kedua yaitu yang masih mahram atau saudara. Nah, laki-laki yang memandikan laki-laki, perempuan yang memandikan perempuan. Nggak boleh itu kalau bukan mahramnya itu dimandikan ya, harus semahram atau saudara. Bisa anaknya, bisa ayahnya, bisa ibunya. Yang selanjutnya yaitu ketika memandikan dijaga rahasianya. Kan ada itu orang mati itu ada punya penyakit itu juga boleh kamu. Oh, penyakitnya begini. Ini ada tufo ya, tufo ini adalah replika mayat. Ini kebetulan replika adalah perempuan. Jadi nanti yang mengkafani adalah perempuan ya. Kecuali mahramnya. Maka silahkan mbak-mbaknya sukarelawan praktek cara mengkafani. Silahkan mbak. Ini bakalan ini di sini buat maaf atas. Yang satunya ini buat kaki. Nah itu ada ini kain, kalau bahasa Jawanya kain mori ya, kain mori. Ini nah, ini ada dua lapis, dimasukkan di bawahnya. Nih ada, masuk ke bawahnya. Nah kalau bahasa Jawanya dijereng. Nah, saya masukkan. Ayo mbak, saya bantu. Nah, ayo lagi. Setelah dimatikan kita kafani bersama-sama. Ini kepalanya masukkan. Nah, ini bawahnya. Aku latih sih. Nah, inilah cara membungkus mayat. Maka dari itu setelah kamu akan jadi pewaris orang-orang yang istilahnya yang meninggal, kamu harus bisa merawat. Silakan setelah perawatan ini anak-anak yang laki-laki bisa merawatkan. Jadi kalau laki-laki tempatnya beda dengan perempuan. Tempatnya silakan kembali biar nanti masnya yang laki-laki menyiapkan. Mas, Mas, Aminuddin menjadi imamnya. Enggak. Sini.
dari memandikan, mengafani dan menyolatkan, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang berkaitan masih dalam perawatan jenazah. Ya. Dari saya